ketika negara tidak menerapkan gitu hak dan kewajiban terhadap anak itu bagaimana gitu, apa kan di sekolah itu wajib atau lebih mengutamakan tentang pendidikan keluarga, atau hukum juga bertanggung jawab atau enggak ya? Jangan khawatir, di sini saya akan membahas hal tersebut dalam judul sikap tanggung jawab terhadap pelindungan anak berdasarkan hukum nasional dan hukum perdata internasional. Saya Wawan Gunawan dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara untuk mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Lanjut. Ya, yang pertama yaitu tentang pelindungan hukum anak terhadap HAM, hak asasi manusia. Di dalam tersebut ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang ekspresikan kasih sayang. Maksud dari ekspresikan kasih sayang yaitu suatu pengertian dari pelindungan anak. Pengertian dari pelindungan anak ialah suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, negara, masyarakat, maupun keluarga dalam upaya melakukan suatu hak dan kewajiban seorang anak. Hak dan kewajiban seorang anak ialah suatu kewenangan dan kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang anak. Contohnya ada 3 poin. Pertama, tentang hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk belajar. Yang ketiga, hak untuk berpartisipasi. Yang pertama, hak untuk hidup, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam mengembangkan skill dan bakat seorang anak. Awalnya yaitu tentang skill, attitude, dan sopan santun yang dilakukan di mana? Ya betul, yang dilakukan di keluarga, pendidikan keluarga. Terus yang kedua yaitu tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, itu dilakukan oleh sekolah. Hak untuk attitude dan sopan santun itu sangat diwajibkan, sebab di zaman sekarang anak-anak sudah banyak sekali tidak melakukan suatu etika yang sangat bagus. Banyak sekali contoh-contoh kasus. Contohnya yaitu pembulian. Itu kenapa ada terjadi pembulian? Yaitu karena suatu tidak adanya kasih sayang terhadap anak di keluarganya. Maka dalam hal itu anak setarikan gitu, ekspresikan terhadap orang lain dengan cara pembulian. Yang kedua yaitu hak untuk belajar. Hak untuk belajar yaitu contohnya itu suatu skill, bakat atau minat seorang anak yang harus dikembangkan khususnya di dalam keluarga. Baik itu skill kita belajar, minat kita dalam hal apresiasi tentang ekskul. Semua harus mendukung akan semangat hal tersebut. Jangan sampai anak tersebut down, terjatuh dalam menentukan suatu minat dan bakat ke masa depannya. Sedangkan yang ketiga yaitu hak berpartisipasi. Ketika hak untuk hidup dipenuhi, hak untuk belajar dipenuhi, maka anak tersebut ada kemampuan untuk mengembangkan skill dan bakat yang dia minati. Bisa dukung sepenuhnya oleh pendidikan keluarga. Ya, yang kedua ya, berikan lingkungan yang aman dan sehat. Maksud dari hal tersebut adalah suatu tujuan dari pelindungan hukum anak. Ada beberapa para ahli yang menyatakan, yang pertama yaitu menurut Arif Gosita menyatakan bahwa pelindungan hukum anak bertujuan untuk melindungi semua hak dan kewajiban seorang anak dan supaya tidak ada suatunya diskriminasi terhadap anak tersebut. Hal tersebut dapat dirangkum
yaitu sebagai kepastian hukum. Kepastian hukum ialah ketentuan yang bersangkutan dengan hukum dan berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang anak. Itu baik di dalam pendidikan maupun formal. Tujuan anak tuh harus benar-benar tercapai di mana? Ya, di keluarga dulu. Keluarga itu paling utama. Anak melakukan suatu aktivitas, sikap, sopan dan santun itu berasal dari pembelajaran keluarga. Sedangkan di pendidikan yaitu khususnya bertujuan untuk belajar tentang pengetahuan, teknologi, informasi, itu lingkungan pendidikan. Jadi jangan salah, kalau anak melakukan suatu etika yang tidak bagus, itu bukan dari pembelajaran, tapi dari lingkungan keluarga yang tidak bisa membina anak tersebut. Ya, yang ketiga yaitu buatlah lingkungan yang mengajarkan disiplin, bukan tentang hukuman. Dalam hal tersebut maksudnya apa? Ya, dalam hal tersebut ya, faktor-faktor terjadinya suatu penyimpangan terhadap pelindungan anak. Salah satunya yaitu faktor keluarga. Lakukan karena tidak terjadinya suatu kasih sayang anak tersebut. Hanya satu hal, itu hanya membandingkan dengan uang, harta, benda. Kalau kita mementingkan suatu harta dan benda, tidak kebahagiaan diri kita. Dan dalam hal itu, ketika suatu ekor terjatuh, ya mungkin anak tersebut bisa melakukan hal-hal penyimpangan. Contohnya seksual, prostitusi. Mengapa hal tersebut? Ya, dengan cara tersebut, ketika melakukan suatu penyimpangan dan mendapatkan uang, yaitu jalannya untuk memperbaiki ekonomi di keluarganya. Maka dari hal tersebut harus benar-benar dijaga hak dan kewajiban anak-anak kita di rumah, baik tentang hak hidup, belajar, dan berpartisipasi. Dan kita sebagai orang tua kan disiplin waktu, belajar, ibadah, bukan tentang hukuman. Mengapa bukan tentang hukuman? Karena di usia anak tersebut akan trauma dengan hukuman, bukan pembelajaran. Sebab keluarga yang aman, tentram, anak yang damai, itu berasal dari keluarga yang berpendidikan. Pembelajaran terhadap anak tersebut itu bagi ilmunya gitu. Ya, yang keempat ialah tentang jangan membandingkan anak Anda dengan orang lain. Maksudnya yaitu tentang hakikat pelindungan hukum anak, yang menyatakan bahwa suatu upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik masyarakat maupun orang tua khususnya, dalam mengembangkan kreativitas dan minat bakat seorang anak. Anak tersebut dapat merasakan gitu. Oh, ketika mendapatkan hak untuk belajar, hak untuk hidup, dan hak untuk berpartisipasi, maka anak saat nanti akan berpikir lebih jernih dengan pembelajaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan kelima ialah tentang sikap dan tanggung jawab hukum terhadap pelindungan HAM, hak asasi manusia, khususnya kepada sikap dan tanggung jawab negara terhadap anak dalam hal tidak adanya suatu diskriminasi terhadap anak, baik tentang ras, gender. Negara tuh wajib benar-benar menjaga hal tersebut, yaitu suatu tujuan untuk cikal bakal untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ketika anak-anak kita dilindungi oleh hukum, baik tentang pendidikan, aturan tentang di rumahnya,
khususnya tentang lingkungan keluarga, maksudnya tuh baik, insya Allah akan terjadinya berdampak sangat baik terhadap anak tersebut. Dan ketika negara, khususnya negara gitu, melindungi benar-benar gitu hak dan kewajiban seorang anak oleh negara, maka dalam hal tersebut akan berdampak positif untuk kemajuan bangsa Indonesia khususnya, dan akan menurunnya suatu masalah-masalah tentang terhadap pelindungan anak. Contohnya, kita banyak sekali gelandangan terhadap anak-anak. Itu disebabkan karena apa? Karena pertama tentang hukum negara Indonesia, salah satunya belum bisa mumpuni. Dua, yaitu tentang sikap dan kewajiban dalam lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu keluarga harus bisa membina, mendidik. Yang kedua, keluarga harus mendukung bakat dan minat semua anak. Jangan ada diskriminasi, apalagi suatu perbandingan si A dengan si B. Jangan sekali-sekali. Mengapa? Karena akan menyakiti mental anak tersebut suatu saat nanti. Yang ketiga yaitu buatlah anak kita mempunyai ilmu dan budi pekerti yang bagus dan sopan santun. Ayo kita bahas lagi bab 2. Ya, tentang pelindungan anak terhadap hukum nasional Indonesia berdasarkan hukum pelindungan anak. Ya, betul, di sini ada beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Tentang apa? Oh, ya betul. Tentang tanggung jawab negara terhadap anak berdasarkan HAM, hak asasi manusia. Yang di sini ada beberapa poin lagi. Yang pertama tentang menghormati, melindungi, dan memenuhi. Yang pertama tentang menghormati. Apa yang maksud dengan menghormati? Ya betul. Ya, menghormati adalah suatu tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia berdasarkan hukum anak, di mana dalam hal tersebut negara tidak ikut campur dalam hak tersebut. Maksudnya apa? Ya, ketika anak tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk memilih agama, negara itu tidak ikut campur. Itu kan hak mereka gitu. Jadi negara wajib melindungi prasarana dan keaturan mana negara tidak mendiskriminasikan tentang ras atau suku terhadap anak tersebut, tapi negara mampu melindungi dan menjaga hak dan kewajiban anak tersebut. Ya, poin yang kedua tentang perlindungan. Maksud dari perlindungan ialah suatu hak dan kewajiban negara dalam melindungi dan menjamin hak seorang anak. Dalam hal tersebut tentang HAM, hak asasi manusia. Contohnya, negara-negara membuat suatu webinar-webinar tentang pembelakuan pendidikan khususnya untuk keluarga. Salah satunya orang tua dalam mendidik, membina, dan mengurus anak tersebut tidak dengan kekerasan. Yang kedua, negara wajib mengatur aturan tentang pendidikan dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang oke. Ketiga, tentang memenuhi. Maksud dari memenuhi bisa disebut dengan istilah obligation conduct. Arti dari obligation conduct adalah suatu
sikap dan tanggung jawab negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban tersebut berdampak pada sasaran serta terukur dalam faktor substansi yang berlaku. Nah, contohnya tentang hukuman terhadap anak. Ketika anak melakukan suatu hukuman, itu digunakan dengan sistem peradilan hukum pidana anak. Kita bahas ke bab 3 tentang pelindungan anak terhadap hukum perdata internasional. Di sini ada beberapa poin-poin yang penting yang saya akan sampaikan. Yang pertama tentang kewajiban negara terhadap HAM anak berdasarkan istilah hukum perdata internasional. Apa yang maksud dengan hukum perdata internasional adalah suatu hubungan antara negara dengan negara, negara dengan warga negara, dan sebaliknya yang bersifat internasional. Dan di sini ada beberapa istilah yang saya akan sampaikan. Yang pertama tentang jus cogens dan erga omnes. Pertama, jus cogens adalah suatu aturan atau asas hukum perdata internasional yang diakui oleh beberapa komunitas yang bersifat internasional, di mana asas hukum tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan sifatnya itu menetap. Contohnya yaitu hak hidup ialah hak yang dimiliki oleh seseorang tinggal di suatu negara. Hak hidupnya tuh apa? Ya, hak untuk hidup bisa misalnya hak untuk berpartisipasi, hak untuk berpendidikan, itu salah satu contoh dari hak hidup. Yang kedua yaitu dengan istilah hukum perdata internasional adalah erga omnes. Artinya ialah suatu aturan yang dimana aturan tersebut berlaku untuk semua orang. Contohnya pendidikan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan didikan oleh pengetahuan umum maupun pengetahuan informasi dan teknologi, yang dimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi warga negara berhak untuk mendapatkan didikan baik tentang pengetahuan umum maupun pengetahuan informasi dan teknologi, yang dimana diatur pula di dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintah wajib membiayai pembiayaan pendidikan dasar. Contohnya tentang KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang dirilis oleh Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo, yang dimana KIP itu bertujuan untuk apa? Ya betul, untuk warga negara yang memiliki potensi yang baik di akademik tapi dia tidak mampu dalam membiayai kuliahnya. Dalam hal tersebut wajib pemerintah untuk membiayai hak dan kewajiban berpendidikan. Apa hubungannya hukum perdata internasional? Yaitu tentang program pertukaran mahasiswa ke luar negeri.